Berikutnya kita masuk ke dalam tahap pengembangan. Nah, jadi bagaimana tahap pengembangan alat ukur. Nah, tahap pertama itu adalah item creation. Nah, jadi di sini kita membuat item pernyataan ataupun item pertanyaan yang akan kita ajukan kepada responden ataupun informan. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam item creation? Nah, pertama kita rumuskan dulu definisi konseptualnya, mulai dari definisi domain dan juga definisi konstruknya. Nah, setelah itu semua terdefinisikan, berikutnya kita operasionalkan menjadi definisi operasional yang mana perlu kita rumuskan variabel serta indikatornya. Nah, setelah variabel diturunkan menjadi indikator ini akan diukur melalui item atau butir yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, dan kalian juga perlu untuk menentukan kira-kira nanti dari setiap pernyataan yang kalian buat dan juga pertanyaan yang kalian buat, kira-kira skala ukurnya apa yang akan digunakan. Nah, jadi kalian tentukan skala ukurnya kayak gitu. Dan biasanya di dalam item creation ini yang melakukan atau yang mengembangkan itu adalah diri kalian sendiri sebagai mungkin seorang evaluator ataupun sebagai researchernya kayak gitu. Dan hasilnya nanti bisa yang namanya instrumen wawancara ataupun kisi-kisi alat ukur. Nah, setelah itu semua jadi, sekarang kita ajukan di sini baru kita nilai kita ajukan ke expert kayak gitu. Nah, di sini nanti ada namanya substrata identification. Nah, di sini biasanya oleh expert itu akan diperiksa, kecocokan dari domain dan juga konstruknya seperti apa. Lalu diperiksa juga kecocokan antara variabel serta indikator kayak gitu. Nah, hasilnya nanti masukan dari expert kayak gitu. Kira-kira ada tambahan apa atau ada perlu perbaikan apa kayak gitu. Nah, setelah substrata identification, lalu ada item identification. Nah, di sini kalau tadi lebih pada tahap pemeriksaan domain serta variabel dan juga konstruk dan juga indikatornya oleh expert panel, dipastikan bahwa semuanya cocok. Di sini berikutnya expert panel ini akan memeriksa kira-kira item yang kalian pilih atau butir-butir yang kalian pilih itu struktur kalimatnya udah sesuai atau belum, sudah pas atau belum kayak gitu, mengikuti prinsip kesederhanaan. Jadi di sini setidaknya di dalam membuat pernyataan itu harus jelas kayak gitu dan juga tidak multitafsir. Nah, lalu yang kedua, setelah item tadi dibaca, disesuaikan apakah sudah jelas dan juga tidak multitafsir, maka diperiksa apakah item tadi memang sudah sesuai dengan indikator kayak gitu. Nah, dari mana memeriksa kesesuaian indikator? Untuk memeriksa kesesuaian indikator, ini akan dilihat dari definisi operasional yang kalian buat kayak gitu. Nah, di definisi operasional dicocokkan apakah item yang kalian bikin itu memang menunjang dev operasional kalian atau tidak. Nah, setelah itu diperiksa kesesuaian skala ukur dengan item. Nah, semisal nih kalian mau ngetes misalnya kepuasan. Nah, misalnya kalian ngecek kira gini, saya merasa misalnya saya merasa sangat puas dengan wifi Vilkom UB misalnya. Nah, tentukan nanti skala ukurnya kan adalah sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Berbeda juga kalau misalnya item yang kalian gunakan itu adalah
bagaimana kualitas WiFi Vilkom UB. Nah, nanti ada yang sangat buruk, buruk, sedang, baik dan juga sangat baik. Nah, itu. Jadi skala ukurnya disesuaikan di situ. Nah, nah, Pak, kira-kira boleh enggak kalau semisal nih di dalam apa membuat item pertanyaan ataupun pernyataan itu skala ukurnya akan ada yang beda, yang satu menggunakan puas, yang satu menggunakan sangat tidak setuju, yang satu menggunakan baik misalnya. Nah, di sini sebenarnya tidak apa-apa, tapi sebaiknya itu kalian eh, kalian samakan saja gitu, jangan sampai ada yang beda-beda atau semisal di dalam pernyataan ataupun pertanyaan yang kalian buat itu merupakan kalimat yang sifatnya positif kayak gitu. Nah, maka nantinya di seluruh item yang kalian bikin itu semuanya positif semua. Jangan sampai ada satu item yang menyatakan sesuatu yang negatif gitu. Misalnya nih terkait dengan kualitas layanan misalnya. Nah, di situ ada pernyataan bahwa customer service itu cepat tanggap dalam menangani keluhan saya misalnya. Nah, itu kan positif di situ. Nah, tiba-tiba di item yang kedua kalian membuat pernyataan bahwa customer service itu pelayanannya tidak sesuai harapan. Nah, itu kan malah negatif kayak gitu. Khawatirnya apa? Khawatirnya adalah nantinya di skala penilaian 1 2 3 4 5-nya kalau misalnya di positif, untuk kalimat yang positif dia sangat setuju, bisa-bisa untuk di kalimat negatif dia akan jadi yang sangat tidak setuju, dan ini kan bertolak belakang kayak gitu. Nah, sebenarnya setahu saya itu ada caranya untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Jadi ada di statistiknya itu ada. Nah, tetapi ya itu tadi kalian perlu belajar lebih dalam. Nah, itu. Kemudian memeriksa susunan kalimat pada item. Nah, ini jadi ada hubungannya dengan penampilan item atau butir. Nah, ini juga dilakukan oleh expert panel. Nantinya hasilnya berupa kandidat item atau butir tahap awal. Nah, tahap berikutnya itu adalah item revision. Nah, jadi di sini melakukan revisi item. Jadi memeriksa keterbacaan item atau butir. Nah, jadi dipastikan apakah kalimat tersebut mudah dipahami dan juga tidak mudah dipahami atau tidak bila dibaca dalam waktu yang singkat kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kalian mengembangkan sebuah item atau kuesioner, itu pernah ada yang menyatakan bahwa setidaknya orang efektif menjawab sebuah kuesioner itu mungkin maksimal ya mungkin 10 hingga 15 menit kayak gitu. Nah, itulah alasannya kenapa ketika membuat kuesioner usahakan item pernyataan ataupun butir pertanyaan yang kalian buat itu jangan terlalu banyak, karena itu tadi orang bisa-bisa akan merasa jenuh. Nah, ketika jenuh karena membaca banyaknya yang perlu diisi, dia akhirnya menjawabnya asal-asalan, kan ada yang seperti itu. Nah, kemudian nanti dilakukan oleh practitioner panel yang berjumlah kecil, yang jumlahnya bisa kurang dari 30. Nah, siapa sih practitioner panel ini? Mereka adalah responden non sampel yang ditunjuk untuk memeriksa atau mencoba kandidat item atau butir tahap awal. Nah, nanti hasilnya adalah kandidat item atau butir tahap awal. Jadi di sini ini sebenarnya sebagai langkah awal untuk mengecek validity dan juga reliability. Jadi dipastikan bahwa memang sudah clear semua, modelnya udah valid, kemudian jawabannya udah reliable, maka oke, bisa dilanjutkan gitu. Nah, baru masuklah ke field study. Nah, ini melakukan uji coba kuesioner kepada 30 responden non sampel sehingga nanti menghasilkan data uji coba yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, kemudian mengestimasi nilai validitas dan juga reliabilitas dengan kriteria tertentu. Nah, baru nanti ini terjun ke lapangan, mulai disebarkan ke pengumpulan di lapangan yang
sebenarnya kayak gitu. Jadi ini adalah 5 tahap pengembangan di dalam pembuatan alat ukur kayak gitu. Nah, di dalam membuat kisi-kisi kuesioner nanti kalian bisa eh, buat nih seperti ini. Jadi ada variabel apa yang kalian gunakan, kemudian kalian definisikan indikator dari tiap-tiap variabel, lalu kalian definisikan indikatornya. Nah, lalu diberi kolom nomor pernyataan atau di sini adalah item item tadi gitu. Dan idealnya nanti ketika kalian membuat variabel di sini, ini perlu kalian cantumkan juga referensi. Referensi dari penelitian siapa, misalnya A tahun 2019 misalnya. Itu kalian cantumkan. Sama juga di indikator juga perlu diberi referensi dari siapa kayak gitu. Ini nanti untuk rumus statistik yang digunakan, kalau misalnya expert atau practitioner panelnya kurang dari 30, kita bisa menggunakan icon 5 ya. Ini nanti bisa kalian cari di internet. Dan ketika pilot test, ini untuk mengetes validitas dan juga reliabilitas kayak gitu. Oke, jadi itu untuk materi kita minggu ini. Nah, untuk kuisnya insya Allah akan dilaksanakan pada untuk evaluasi mingguannya kita laksanakan pada hari Jumat kayak gitu. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan langsung saja ke dosennya masing-masing. Nah, nanti akan dijawab. Nah, gitu. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.